Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sistem partikel dengan saya sendiri atas nama Gabriela Ebo dengan NIM H042212 dari kelas Fisika 22B. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem diskrit dan kontinu. Nah, sampai sekarang kita selalu berurusan pada gerak sebuah benda yang dianggap partikel atau titik massa. Akan tetapi, benda sesungguhnya tidak selamanya bisa dianggap seperti itu karena kenyataannya suatu benda merupakan kumpulan partikel-partikel. Contohnya, pada motor ini memiliki komponen-komponen yang terpisah dan bergerak. Contohnya, roda ini bergerak, rotasi, dan juga menggelinding. Nah, sedangkan pada bagian mesin dia tidak menggelinding. Oleh karena itu, untuk menganalisis gerakan yang lebih lanjut, tidak bisa secara terus-menerus menganggap benda itu sebagai titik karena benda itu merupakan kumpulan-kumpulan partikel. Nah, sistem diskrit adalah kumpulan partikel titik yang terpisah-pisah secara jelas pada posisinya masing-masing, sedangkan kontinu merupakan kumpulan partikel yang tidak tampak terpisah-pisah. Selanjutnya itu massa jenis. Nah, massa jenis ini yang pertama itu untuk partikel. Untuk sistem partikel kontinu, kita bisa mendefinisikan rapat massa atau massa jenis atau densitas, yaitu massa per satuan volume, atau secara matematis sigma sama dengan limit delta tau hingga 0 delta m per delta tau. Nah, kenapa kita di sini menggunakan limit? Karena kita biasa dalam menentukan massa jenis kita menggunakan elemen volume. Oleh karena itu, kita harus memahami definisi massa jenis dalam bentuk elemen massa maupun volume. Nah, m ini adalah massa, tau adalah volume. Nah, massa jenis juga memiliki bentuk fungsi posisi, yang artinya massa jenis itu dipengaruhi oleh posisi titik yang sedang dicari massanya. Nah, akan tetapi ketika massa jenis itu konstan, semua bagian di dalam benda itu homogen, tersebar rata. Nah, selanjutnya, ketika sistem partikel kontinu menempati permukaan, kita bisa mendefinisikan sebagai rapat permukaan atau massa persatuan luas. Nah, tau di sini kita ganti sebagai A. Sedangkan jika sistemnya adalah suatu garis, kita definisikan rapat garis atau massa persatuan panjang. Taunya ini kita ganti sebagai L. Nah, selanjutnya itu benda elastis dan benda tegar. Nah, ketika gaya bekerja pada sistem partikel, maka gaya akan mengubah jarak antar partikel. Nah, sistem partikel ini disebut dengan benda elastis. Sedangkan jika gaya tidak mampu menggeser jarak antar partikel, maka sistem partikel ini disebut dengan benda tegar atau rigid bodies. Selanjutnya itu derajat kebebasan. Nah, jumlah koordinat yang dibutuhkan untuk menggambarkan posisi sebuah sistem partikel. Contoh pertama yaitu sebuah partikel dalam ruang membutuhkan 3 koordinat, yaitu x, y, z. Untuk menjelaskan posisi dalam ruang, maka derajat kebebasannya adalah 3. Nah, contoh berikutnya itu sebuah sistem terdiri dari n partikel membutuhkan 3n koordinat untuk menjelaskan posisi masing-masing partikel. Maka derajat kebebasannya adalah sebesar 3 Newton atau 3n. Selanjutnya itu pusat massa atau center of mass. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, di sini kita bisa pahami perbedaan dari sistem diskrit dan kontinu seperti yang dijelaskan di awal. Nah, yang pertama ini adalah sistem diskrit. Nah, kenapa sistem diskrit? Karena di sini masih bisa kita mengetahui M1, M2, dan Mn, juga R1, R2, dan Rn.
Jadi sebenarnya sistem diskrit ini kita masih bisa mengidentifikasi titik-titik massa dan posisinya masing-masing. Nah, misalkan di sini pusat massanya dari ketiga partikel adalah C, terletak di titik C, dan titik C ini memiliki vektor posisi yaitu R. Nah, pada gambar yang kedua adalah sistem kontinu. Jadi sistem yang sudah kita tidak tahu di mana itu partikel karena banyaknya partikel. Vektor posisinya pun tidak bisa kita tentukan satu persatu. Oleh karena itu, di sini kita biasanya mengambil elemennya. Nah, di sini kita mengambil elemen D tau. Nah, elemen volumenya di sini, maka sigma D tau di sini adalah dm. Ini sigma D tau itu kita ganti dengan dm atau elemen massa kita. Sedangkan R ini adalah ruang sistem partikel kita. Nah, C ini adalah titik pusat massa. Nah, jika sistemnya adalah diskrit, maka letak vektor massanya adalah R bar yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu R bar sama dengan M1 kali R1 plus M1 kali R2 plus M plus titik-titik hingga Mn Rn per M1 plus M2 plus titik-titik plus Mn, atau bisa kita ringkas sebagai sigma. Jadi M1 R1 ini kita sigma dari V sama dengan 1 hingga N. Jadi M di sini adalah massa total. Jadi ini rumus R bar-nya kita ringkas menjadi C per M sigma V sama dengan 1 hingga N MV RV. Nah, bagaimana kalau sistemnya kontinu? Nah, kita tidak tahu massanya masing-masing partikel yang menyusun benda-benda kita. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan integral di bawah ini. Nah, M adalah massa total. Nah, massa total ini diperoleh dari integral dm. Jadi dm adalah sigma D tau. Ini adalah dm, sigma D tau. Nah, sigma D tau ini adalah dm. Nah, jika kita integral terhadap batas ruang atau R, maka kita peroleh M atau massa total. Nah, kemudian perkalian antara M dan R sama, tetapi di sini sigma kita ganti dengan integral dan M itu kita ganti dengan ini, sigma kita ganti dengan integral dan M kita ganti dengan RV sama dengan XV vektor I plus YV vektor C plus ZV vektor K. Nah, dari persamaan 2 dan 3 dapat kita tuliskan X rata-rata sama dengan sigma MV XV per M, Y rata-rata sama dengan sigma MV YV per M, Z rata-rata sama dengan sigma MV ZV per M, dan X rata-rata sama dengan integral R sigma X D tau per M, Y rata-rata sama dengan integral R sigma Y D tau per M, Z rata-rata sama dengan integral M sigma DZ D tau, di mana M sama dengan sigma MV. Untuk persamaan kontinu M sama dengan integral batas R
sigma D tau. Selanjutnya itu contoh soal. Suatu sistem partikel memiliki susunan benda 3 gram terletak pada 1, 0, min 1. Benda 5 gram terletak pada min 2, 1, 3. Dan benda 2 gram terletak pada 3, min 1, 1. Nah, kita akan menentukan koordinat pusat masanya. Nah, vektor posisi masing-masing benda itu R1 sama dengan I, ini J-nya 0, jadi tidak dituliskan, dikurang vektor K. Untuk benda 2 atau R2 sama dengan minus 2I plus J plus 3K. Selanjutnya pada benda ketiga atau R3 sama dengan 3I min J plus K. Nah, berdasarkan persamaan dua sebelumnya itu R bar sama dengan 1/m sigma V sama dengan 1 hingga N MV RV. Nah, dapat kita selesaikan bahwa kita substitusikan nilainya ke dalam persamaan di atas, yaitu R bar sama dengan 3 dikali I min 1 plus 5 dikali min I plus J plus 3K plus 2 buka kurung 3I kurang J plus K balas kurung per 3 plus 5 plus 2. Ini adalah massa totalnya. Nah, di sini kita selanjutnya ini kita kali masuk masing-masing. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita gabungkan yang variabel I, variabel J, variabel K. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasilnya yaitu min 1/10I plus 3/10J plus 7/5K. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.